Aku ingin bertanya kepada temanku. Kenapa? Siapa? Siapa lagi dong kalau bukan Karen? Aku mau tanya, kenapa setiap pagi kamu terlihat seperti lelah hidupnya? Kayak capek tidak gitu. lelah, coba tidak ingin bicara saja. Kenapa? Apa yang harus dibicarakan? Maksudnya tuh kayak Kan udah rame, kamu rame. Udah aku diam aja. Enak banget rahangnya. Dia bilang sedang tidak mau Kan bicara. selama 6 tahun ini kan aku diam saja. Begini, lu Apakah dibayar. pernah berbicara? Lu dibayar buat bicara, Karen Di Delano. sini bicaranya, kalau di situ nggak bicara ya urusan gue. Ada masalah. Ini nih. Tuh, nyangkut kan. Oke, selamat pagi pemirsa. Halo Sobat Ambiar. Aku mau salam dulu buat Pak Syarif dan Ibu Dewi. Terima kasih. Siapa buat itu? kebaikannya. Itu siapa? Adalah masa depan aku ini. Oh ya Allah, masa depan. Ya, terima kasih buat Ya kan, klien terbaru aku. Sobat Ambiar kan nggak Biar tahu. Iya klien. Oh klien, dia klien. baru tekan Semoga kontrak. masa depannya indah, ya kan? Amin. Cerah secara baju kamu ini cerah banget. Biasa diamond. Iya. Ini karena habis ini aku, aku nggak mau ngomong, ntar aja lah. Mau kemana lagi sih? Bintang tamu aja. Ya, kamu kemana lagi nih? Bintang tamu Kayaknya aja. mau langsung show ya. Pokoknya aku mau badannya kayak Jungkook karena aku ARMY. Jadi kamu nanti badannya kayak gitu misalnya. Kita sambut, ini dia King Nasar. Iya, nah biasa aja, kalem aja gitu, jalannya biasa aja gitu. Tapi kayak Korea aja. nanti pokoknya Sobat Ambiar, ini resolusinya King Nasar di tahun Ya. 2026 ini nanti dia akan konser, dia akan buka baju, badannya six packs. Kalau aku nggak kepengen six-pack kayak produsernya. Produser di sini kan banget six-pack. Ya. Tapi aku pengen banget, pokoknya orang tuh melihat aku. Bagus, harus ada cita-cita. Itu Ya. paling penting impian itu Betul. kita harus punya supaya kita setiap harinya ada semangat ya. Ya. Sama seperti bintang tamu kita ini. Betul. Anaknya cita-citanya luar biasa sekali. Tercapai satu demi satu dan kemarin baru keterima di Universitas Indonesia. UI. Orang kuliah di UI itu susah loh. Susah sekali, ibunya pasti bangga hadir sama mamanya. Ya. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Dewi Reiser dan juga putrinya. Ini dia ada Brinette Lefran. Brina. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Pagi. Apa kabar si Macan, Mama Chan? Halo, thank you. Brinette, selamat, silakan. Terima di Senyumnya kamu UI. banget ya. Dapat prestasi yang nanti akan kita kasih tahu juga buat Sobat Ambiar. Apa rasanya menjadi seorang perempuan cantik, melahirkan anak cantik dan juga berprestasi seperti Brinette? I'm so proud of her. Iya, seneng. Ternyata aku sudah memikirkan I want her to be better than me, gitu. Semua orang tua pasti impiannya Iya. seperti itu ya. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih sudah hadir bagi Ambiar. Kita mau kasih lihat kemarin ini Brinette mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. The Outstanding Student of Visual Arts di sekolahnya. Ya. Wow. Outstanding. Oke, kita ulangi prestasinya sekali lagi. The Outstanding Visual Arts. The outstanding students The of Outstanding Student visual art. of Visual Arts di sekolah gitu ya. Iya. Proyeknya bikin apa? Jadi itu tuh apresiasi untuk siswa yang merepresentasikan visual arts di sekolah. Jadi itu dalam bidang itu tuh misalnya ada yang untuk matematika, untuk sains, aku untuk visual arts, jadi seni. Oke, yang kamu bikin tuh apa? Aku sih ranging dari Dia out 3D. of the box. Iya, jadi biasanya tuh ada yang dari kardus, ada yang lukisan, ada yang pakai seramik. Jadi memang it ranges sih. Soalnya aku ikutnya tuh 3 kelas, dari kelas 11. Oke, butuh berapa lama kamu mempersiapkan proyek itu semua? Itu semua sih total bisa sampai, kalau diakumulasi semua sih bisa satu proyek itu bisa 1 bulan lebih. Mamanya ngelihat persiapan anaknya sebelum kemarin diberikan apresiasi itu gimana? Anaknya bisa diganggu nggak sih? Enggak, kita nggak tahu dia bakalan dapet penghargaan itu. Aha. Jadi kita di orang tuanya tiba-tiba di email harus datang untuk mau dikasih awards. Aku sampai nanya suami, ini dia dapat awards apa? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Terus udah gitu, yang tahu of course yang bacain nominasi kan. Akhirnya gurunya, aduh aku tahu Brinette mau dapat apa, apaan nanti rahasia nanti aja gitu. Jadi ya pas dijelasin ya dia memang bikin artnya tuh
dengan teknik-teknik tertentu gitu kan. Dia kan kuliahnya mau masuk arsitektur, jadi dia kayaknya udah masukin teknik-teknik itu di projectnya. project-projectnya dia Banyak itu. explore sih. Iya, dan dia lumayan rajin sih. Maksudnya aku aja dulu nggak segitunya gitu, kayak dia tuh kalau pulang sekolah udah jam 3. Aha. Dia ke perpustakaan dulu belajar sampai jam 5 sore. Udah gitu pulang ke rumah, makan, abis itu dia bikin art. Abis bikin art, dia tuh tahu oke, ini bisa 20 jam gitu. Berarti dia bagi itu sehari berapa jam. Gue mana kepikiran kayak gitu ya. Dulu zamannya nongkrong di Melawai di Blok M ya. Oke, berarti emang suka arts. Iya. Itu tuh nurunnya sebenarnya dari siapa? Papa kamu, mama kamu menurut kamu? Kita berdua suka Dua-duanya gambar. sih, dua-duanya. Emang suka gambar? Iya, waktu SMP aku pernah bikin komik dijual-jualin di sekolah. Oh ya? Iya, waktu SMP. Tapi pas kamu ikut project ini kamu ngasih tahu papa sama mama nggak, atau sama sekali nggak ngasih tahu dari awalnya? Kasih tahu sih dua-duanya. Kasih tahu. Nah, ketika dapat email dari sekolah sebetulnya apakah kamu udah tahu bahwa kayaknya gue punya chance atau kesempatan buat menang nih? Kayaknya sih udah dikasih tahu tuh akan dapat award, tapi nggak tahu award apa. Jadi tuh aku pikir ini visual arts atau yang beda. Jadi gitu. bukan ditandingin sama yang lain. Jadi dia Kayak lebih kayak dari student yang lain mungkin tekniknya dia lebih outstanding gitu aja sih. Jadi bukan yang juara 1 siapa, juara 2 nggak ada juara-juaraan. Ada fotonya nggak sih proyeknya kayak apa tuh ya, nggak kebayang. Ada. sih, it's like Ada beberapa yang nggak boleh tayang dulu karena masih dinilai. Oh, masih ada penilaian untuk Kan dia ambil AP kan, bukan kan kurikulum ada di sekolahnya dia ada IB, ada AP. Nah, dia ambil AP. Nah, masih ada struktur nilai. penilaiannya, tapi ada beberapa yang termasuk dalam untuk satu proyek ini yang bisa ditunjukin sih. Jadi tuh ada lukisan-lukisan sama ada beberapa cardboard dan 3D yang bisa dikasih tunjuk. namanya anak pasti orang tuh tahu banget ya, apalagi sekarang dapat penghargaan apresiasi dari sekolahnya di Outstanding Student of Visual Arts, ini berhubungan sama seni. Berarti kan dari kecil juga harusnya sih udah kelihatan ya, kayak oh ini anak gue ini kayaknya emang bakatnya di seni. Emang udah kelihatan dari kecil? Iya, aku kan dulu punya fashion brand. Terus dia suka gambar-gambar bajunya. Sketsa-sketsanya. Nah, terus udah gitu jadi model juga, udah centil gitu. Jadi Udah ada bakat jadi mamah ya. iya. Bakat banget gitu ya. Udah Papa ngeliatin juga mamanya model suka juga gambar. soalnya. Oke. Kita juga mau lihat ini kabar yang tadi sempat kita kasih tahu buat Sobat Ambiar. Keterima di Universitas Indonesia. Hebat kamu dan dia tuh masuknya dari jalur prestasi loh. Jarang loh semua orang mau masuk ke Universitas Indonesia tuh susah kalau nggak pinter. Dia mungkin ada kayak bukan tes kalau misalkan yang saking pinternya tuh dapat beasiswa. Iya. Kalau enggak mah itu tuh luar biasa orang Itu susah. gimana ceritanya kamu dapat melalui jalur prestasi apa gimana sih? Boleh diceritain ya sih? Iya, jadi itu tuh jalurnya tuh lebih kayak mandiri ya. Jadi itu dari sekolah tuh dinominasiin beberapa murid. Jadi Oke. tuh kayaknya aku terus habis itu Ada beberapa lagi iya, ya? ada beberapa lagi dan kita masuk dan kita harus isi formulir, ada portfolio, pakai IELTS dan banyak lah, ada list, terus habis itu harus diselesain semua, pasti submit, tinggal nunggu dan puji Tuhan dapet sih. Iya. Oke, ada tesnya juga. Nggak ada. Nggak ada, tapi memang ada beberapa checklist yang harus itu, jadi kayak IELTS dan SAT. IELTS-nya harus ada, bahasa IELTS. Inggrisnya Oh, berarti kamu ada harus NCT? Ada NCT? Ada SAT. Anxiety beda bukan? Kan saya Iya. Di fakultas Fakultas Teknik. Arsitektur. memang pengen jadi seorang arsitek, pengen banget. Iya, pengen. Oh jadi nggak jadi model? Oh, jadi. Dua-duanya. Arsitek dan model? Oh ya oh. Bisa, boleh. Tapi memang dari awal tuh kepengennya tuh di arsitektur, atau sebetulnya kamu ada inceran lain selain menjadi seorang arsitek? Sebenarnya sih pastinya sih juga ada di jalur entertainment ya. Tapi untuk akademik sih memang dari dulu tuh pengennya tuh architecture. Oke, so mamanya gimana? Anaknya pengen jadi seorang arsitek, tapi pengen juga di dunia hiburan. Gimana cara mamanya untuk bisa mengarahkan, untuk balance? Karena kan kita juga tahu untuk jadi arsitek kan nggak mudah, sementara di dunia hiburan juga butuh fokus. Ya. Dia akademiknya memang kuat sekali ya. Terus beda sama aku kan dulu mulai masuk entertainment itu umur 14 tahun. Jadi tuh kayak ya udah ngarahnya tuh udah ke situ aja gitu. Kalau dia kan baru mulai juga tahun lalu ya.
mungkin ada tertarik. Suka sekolah ya. Jadi dia beneran suka sekolah dan tapi ternyata dia suka juga dunia entertainment mau coba. Jadi aku bilang sama dia ya prioritinya apa aja gitu. Jadi kira-kira yang lagi saat itu priority ya itu dulu aja yang dijalanin gitu. Briniat awalnya nggak ada kepikiran buat aduh aku tuh pengen dibilang sama mama papa pengen kuliahnya tuh di luar negeri. Sempat ada kepikiran kayak begitu gak sih sebenarnya? Ya udah keterima. Oh, udah ketemu. Jadi udah keterima di UFT Iya, aku juga keterima di Toronto, Waterloo, di Kanada. Kanada. Oh di Waterloo juga? Iya. Kenapa nggak mau ke sana? Kan ini udah kalau jalur apa jalur Kalau jalur talent scouting dari UI ini dari- tuh dari- memang harus masuk kalau masuk. kalau Jadi kalau it's binding keterima, gitu. ya, keterima. kalau keterima harus diambil kalau enggak nanti sekolahnya jelek. Soalnya mereka udah nominasi. Karena represent, karena mewakili sekolahnya. Nanti kalau misalnya nggak diambil kesempatan untuk generasi berikutnya, Iya. angkatan berikutnya untuk mendapatkan kesempatan Iya. kuliah di kampus tersebut berkurang. Iya. Kayak gitu kan, memang harus diambil. Oke, kita buka lihat ini postingan dari mamanya Happy anaknya terima. Congratulations my dearest Brini. Masuk Universitas Indonesia jurusan Teknik Arsitektur. Double joint degree. Kelas khusus internasional luar biasa, puji Tuhan Yesus. Hasil dari kerja keras, disiplin, dan hati kakak yang kuat. Mami bangga banget sama kamu. Bangga bukan cuma karena pencapaian kamu hari ini. Tapi karena siapa kamu di balik semua itu. Anak yang tekun, penuh semangat, dan selalu mau belajar jadi lebih baik setiap harinya. Yes, Mami lihat semua itu. Perjalanan kamu baru dimulai. Dan Mami tahu kamu akan membangun bangunan yang indah. Tapi juga masa depan yang luar biasa untuk dirimu sendiri. Keep shining, keep growing, and always remember tetap andalkan Tuhan Yesus. You are so loved beyond words. I love you endlessly, Mami. Zaman sekarang tuh ya, kalau anak-anak yang keterima di universitas itu kan mereka buka laptop ya kan, terus kayak barengan sama keluarganya. Iya. Kamu melakukan itu sama keluarga atau kamu sendirian dulu? Aku sih bareng Dia lagi liburan. Oke. Aku lagi barengan sama teman-teman. Ini kok ini nggak bisa di refresh. Terus tiba-tiba pas sudah selesai login, kirain kan ada portal check your status gitu. Ternyata pas buka tiba-tiba langsung konfeti. Cepret. Oh, oke. Jadi tanpa keluarga, cuma teman-teman. Iya, tapi di record. Oke, di record kalimat pertama yang keluar dari seorang Dewi Rezer ketika anaknya kasih tahu bahwa dia keterima. Oh my God, puji Tuhan gitu. Nangis Terus nggak? Nangis nggak? Terharu nggak? terharu sih, terharu. Soalnya kan lagi liburan Mami. Standby semua ya, standby ya. Ini pengumumannya hari ini. Oke gitu. Jadi yaudah apapun keputusannya udah itu yang terbaik buat kamu ya gitu. Jadi udah nggak kalau masuk oke, kalau nggak usah sedih. Kita kan banyak juga yang lain jalan udah. lain. Taunya oh my God aku keterima. Oh my God puji Tuhan. I knew it. Dia udah heboh sendiri gitu. Ada celebrate nggak? Pesta-pesta apa gimana? Ya, dia lagi senior trip ya. Iya. Jadi angkatannya dia semua senior trip ke Bali. Oh, Jadi lagi liburan. Jadi itu kayak rewardnya lah. Rewardnya ya itu. Dapat reward sebelum Lulusan ya? Bener-bener. Sebelum lulusan. Oke, sekarang kan beranjak usia semakin dewasa, mau jadi seorang mahasiswi juga. Apa do's and don'ts? Oke, lebih ke don'ts-nya deh dari orang tua kamu. Berniat apa yang sekarang ini ada larangan-larangan yang mungkin udah dicabut atau ada yang semakin diperketat larangan dari orang tua? Apa ya? Kayaknya sih lebih strongnya tuh di komunikasi sih. Kayak misalnya kalau lagi mau jalan-jalan atau lagi mau ada planning sama teman, cerita aja gitu. Kayak kalau mau jalan-jalan itu di mana, kapan, sampai jam berapa, pulang pulang where jam you berapa. are, Iya. who you with, kayak gitu aja. Orang tua cuma pengen tahu kamu di mana sama siapa gitu. Iya. Nggak, I'm not gonna bother you, ya kan? Tapi tahu aja Mami kamu di mana gitu. Update. Jadi nggak yang pergi pagi Bikin sampai khawatir malam. takutnya. Iya. Pagi pulang pagi ya kayak armada ya. Sama siapa, lagi di mana, kamu pakai baju apa, mama yang harus pilihin baju kamu. Kita mau kasih lihat yang satu. Kangen band kali ya. Ya. Gak cuma mendukung karir, Dewi Rezer juga ikut atur outfit dan make up Briniat Lefra. Why, Kak Dewi Rezer, why? Iya, diatur. Kenapa emangnya memang pakai baju aneh-aneh? Nggak diatur itu harus ya. Sometimes kan dia belum tahu, dia belum tahu any better. Karena aturnya sih lebih ke ini sih kalau misalnya. Sebentar aku potong. Mbak Kak Dewi itu bilang belum tahu, anaknya mukanya langsung ekspresi loh. Iya, soalnya kan What do you mean by she doesn't know any better? karena di sekolahnya itu
kan nggak ada peraturan pakai seragam, pakai ini, pakai itu. It's quite free gitu ya. Nah terus aku ajarin dia kalau di Indonesia, apalagi dia udah masuk dunia entertainment. Jadi mata menuju ke dia gitu. Jadi aku emang aku dulu pas Gadis Sampul juga diajarin untuk dilihat orang, image tuh harus. Jadi jangan sembarangan seperti itu. Iya, jadi aku sebel banget dia kalau ke sekolah pakai piyama gitu. Banyak teman-temannya kayak gitu. Gimana Kak? Nah, iya bingung kan? Ke sekolah pakai apa? Piyama. Mungkin piyamanya piyama best kali. Iya. Piyama yang best Piyama mungkin. maksudnya sweater sama jogger. Iya, tapi bener-bener celana tidur. Kan kalau Tidur yang kotak-kotak. Oh iya? Iya, terus udah gitu mami nggak mau ya kamu mau ke piyama ya kayak gitu-gitu. Tapi ya namanya Itu anak tuh kalau sekolah ya. mami bilang begitu kamu langsung ganti atau bodo amat ya nggak mau, aku udah nyaman pakai ini, aku mau pergi. Kalau ke Kalau sekolah nggak misalnya ke apa-apa. sekolah ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya jalan-jalan ke mall atau gimana ya harus nicer lah. Iya. Kamu dulu waktu sekolah, kamu tuh suka pakai baju apa ke sekolah, King Nas? tadinya nggak pakai baju. Tapi seiring berjalannya waktu, keluarga pun malu. Akhirnya? Jadi aku memutuskan Disuruh memakai pakai baju. baju. Oh. Tapi baju aku tuh semua harus ngetat. Oh my god. Ngetat semua? iya. Ketat semua Ngetat karena aku badan. karena aku dulu tuh karena dulu badan aku kecil banget. Jadi di sekolah tuh semuanya tuh pusat perhatiannya ke aku karena aku pakai baju yang ngetat, duduk harus tegak gini. Iya. Karena diajarin sama guru di sekolah duduk harus tegak. Tapi iya zaman dulu iya ya. Iya. Ya kan bener nggak? Tegak begini Zaman loh. itu didikan Belanda banget Iya, kan Belanda zaman banget, dulu. iya. Dan itu katanya mengurangi rasa ngantuk di dalam kelas. Iya betul. Emang iya? Benar Karena benar Betul. sih betul. Oke, jadi cuma cara berpakaian atau Sebenarnya lebih ke ini sih kalau misalnya mau ada jadi bintang tamu atau untuk tampil ke publik gitu diajarin. kayak gimana? Misalnya, oke kita pengen lihat apa yang mami kamu ajarin ketika harus jadi seorang bintang tamu. Oke. Ya, yang pasti di TV nggak boleh seksi-seksi, nanti ininya di blur, nanti disuruh pakai jaket, disuruh pakai apa, jangan pakai garis-garis, jangan pakai terlalu yang kecil-kecil itu nanti flicker, kayak gitu-gitu. Cara duduknya. Cara duduknya ya perempuan harus duduk manis gitu, jangan yang wah gimana. Jangan Mana ngeblak kakak ya. Iya, apalagi kalau dia kan suka pakai celana pendek atau rok pendek gitu. Kamu kalau duduknya nggak bener kelihatan tuh nanti gitu kan Bener dengan lah, iyalah. mata melotot gitu ya gitu. Malah aku sama Karen Ini. Sengaja nih. Karena, kita duduk sama. ya karena bintang tamu di tengah jadi kita masih Jadi begini. kita begini. Lama-lama kenyamanan 6 tahun begini. Mana kata lu? Ya masa bintang tamu kita duduk kayak gini kan gak lucu juga, gak sopan. Makanya kita Tapi aku lihat kostumnya dia pas konser hits banget loh yang rumbai-rumbai. Iya karena memang konsep aku itu out of the box. Oh. Kan ini personal image-nya beda. Jadi pas loncat-loncatan bajunya ikutan loncat juga gitu ya. Iya. Nah itu tidak diterimakan kalau di yang lain. Kalau di aku diterimakan mungkin kalau yang pakai Karen atau Rian orang jadi gedek lihat. Oke, Dewi Reza dan juga Brinet. Kali ini kita mau ngajakin ibu dan anak ini bermain dalam permainan At Least. Oke? At least. Pasti udah tahu cara bermain At Least seperti apa ya. Oke, siap ya Brinet dan juga Jadi ini nanti Dewi Reza. dipukulkan ke satu sama. Ya, Apa itu biasa kalau At Least, kemudian silakan lengkapi kalimatnya baru cetas. Oke? Oh, cetas. Kita akan mulai dari kamu dulu. Gini ya. Brinet, go ahead silakan. At least kalau aku review makanan bisa makan pedas. Cetas. At least aku jadi Gadis Sampul tahun 95. Cetak. Oh my God, kompetitif sekali ibunya. Oh my God. Wait, Udah ada wait. Gadis Sampul tahun ini. Masih deh. Masih ya masih. Bentar, oke, Brinet, ini mami kamu sepertinya sudah mulai membawa kompetisi ke dalam hubungan ibu dan anak ini. Enggak, ini ide asisten aku. Kadang kamu ini jadi pressure gak sih buat kamu? At least aku 20 tahun kemudian jadi Gadis Sampul. Juga. Oh ya, oke. Yes. Kamu jangan takut-takut cetas gitu aja. Apalagi dong, at least aku kalau makan dessert satu aja, cetas. Kayaknya anaknya. Suka dessert ya. Pacar ganteng ke apa ke gitu. Ayo dong. Apa ya? At least kalau aku pakai hak bisa berjam-jam. Maklum sudah umur kalau ini. At least aku, apa dong
At least aku Ayo dong yang besar. nggak pakai baju tidur ke sekolahan. Cetas. Iya benar. Oh iya At least kalau aku pakai piyama, aku keterima di UI. Congratulations, Brina. Ya, tapi tadi Walaupun pakai piyama. Kak Dewi Rezer bilang kalau ternyata Brina tuh kalau makan dessert dia banyak makan makanan penutupnya. Enggak, dia tuh suka banget Dubai Chewy Cookies kan. yang itu ya. Iya, terus nanti abis makan itu misalnya dia sengaja kan beliin aku satu, dia punya udah abis, nanti aku kan nggak abis tuh. Ya udah buat aku aja, dia sengaja. Tapi emang enak ya, kadang kita lihat suka review makanan juga ya. Iya, Kita melihat bener. ibu dan anak ini ketika review makanan. Oke, ibu dan anak yang suka makan, suka ngemil ya. Kita mau lihat secara langsung gimana kalau kita minta mereka untuk review makanan boleh ya. Karena kan mereka wajahnya bule, kita minta mereka review seblak sama cilor boleh ya? Nggak ada. Ada. Kenapa sih akulturasi budaya loh? Ini kita punya apa sih ini? Oke. What is What is Apa this? ya? Kuria. Milky rice, ketan susu, bilang aja lu milky rice. Kira cuy dong. Ketan, we call it, kita menamakan milky rice ya. Milky rice dan salad. Milky rice. So, Salad and should I milky open it? rice. Yes. Dua-duanya nih. Satu lagi salad ya. Salad. Satu lagi, No, it's Ini not. salad? No, it's kunafa with. oh kunafa. Yes, it's kunafa with. Kamu suka kunafa? Suka banget. Oh, It's makanya her favorite. Dia suka banget dessert. Aku udah bilang nggak boleh banyak-banyak ya. Dengan lirikan matanya. Gitu. Lirikan Nggak mata. boleh banyak-banyak ya. Ingat ya, mau terjun ke dunia hiburan Iya. ya ingat apa kata Mbak Mim. Iya. Oke, kita akan lihat ya ibu dan anak ini kalau review makanan seperti apa. Dewi Rezer and Brina. Let's go. Oke, ini kayak lagi nge-vlog, cerita itu kameranya ya. Benar. Hello everybody, kita lagi mau review makanan. Di sini sudah ada apa nih namanya? Milky rice. So this is supposed to be Ini sama peach rice with milk. I don't know. Can I smell? Yeah, I like to smell my food. Smell test. I think this is mango. Ooh, I think this is gonna be so nice. Mango. Oke. Mango sagu. Oh, ketan susu pakai mangga kali ya? Iya, Mango sagu kayaknya. Iya, bener. Oke, kita cobain yang ini dulu ya. Ya kayak Yang Jenner enggak ya. sama Oke. itu ya Kris Jenner ya. Mama Jer ya. Iya. Okay, let's try Okay. with the mango. Cheers. 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 Taste test. Oh my god. Yeah. It's really good. It's really good. Kayak ketan. Ketan. No, ini nasi kan? Iya. Ketan. Itu ketan. Emang kata siapa kamu? Ketan, bener ya? No, it's not. It's Kayak rice. mango sticky rice tapi lebih kenyal. No. It's not kenyal. It's more more soft. Lebih Because lembut. this is rice. Iya, karena ini nasi, bukan Iya. ketan. Kalau Oh, ketan- jadi nasi. oh bukan ketan. Kalau mango sticky rice kan dari Thailand, ini dari Laos. Oh, but the mango is super delicious. Hot banget sih. Coba, mari kita cobain sekali lagi. Kita lihat ekspresinya Sobat Ambiar ya, ibu dan anak. Iya. Ting. Awur amplok. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Enak, manis. It's really good. So how do you rate this? Sekarang yang Indang dong, Indang. 9 out of Indang. 10. Berapa? This is 9 out of 10. 9 dari 10. 10. Oke. Aku juga 9 out of 10. Gila ya. Ini salad. This looks like a salad. Ini tapi kunafa. Kelihatannya kayak salad tapi bukan Pakai ya. kunafa. what is this? Ini kayaknya Kayaknya almond crunchy ya. ini pakai almond. Oke. Ini mungkin pakai selai pistachio ya. Terus di bawahnya kunafa. Apa itu bawahnya? Kunafa ya? Kunafa, ya itu kunafa. Ah, kunafa. Kenapa? Oke, let's try. Tapi emang kunafa tuh enak banget loh. Ya kan di mana-mana sekarang kayaknya lagi Oh, demam kunafa. Oke. Cheers. Cheers. Ting. Cheers. Gimana tuh? Bala. Oh, Enak, manis. I think this Manis. one is better than that one. Manis. Yeah. Oke. Manis. Nilainya berapa untuk yang kedua ini? For me this is 10 out of 10. Oh, it's perfect. Semuanya manis. Kenapa? Karena semanis harapan dari Dewi Rezer untuk Brina yang akhirnya tercapai. Congratulations, kita kembali sekali lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi yang belum basahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Lakukan gerakan selamat pagi coba geger. Karena bintang tamu nggak ada lagi. Ada. Karen. Ini saudaranya Karen Delano. Oh, lift
sama-sama Karen. Oh ya. iya bener. Iya, ini Dan aku bohong. Oh ini istrinya Dede. Nah, Iya. perhatiin deh. Karen kalau udah segmen 2 dia mulai cair. Manis. Ya, oh. namanya sama Iya, soalnya. tapi Karen sama aku sama. Nggak boleh hilang manis, nggak boleh. Jadi boleh nggak makan tepung atau nggak makan apa itu oke. Tapi kalau nggak makan kalau manis, mood tuh berkurang. Mood berkurang memang. Iya. Bener kan? Memang. Kebanyakan makan makanan manis apa gimana? Yuk istri Dede yuk. Ini mereka makan KDRT makanan manis. memang. Kalau yang satu ini mungkin janji manis dan kabarnya diduga mendapatkan KDRT dari sang suami. Tapi kita masih Dede, bingung ya. Dede. Ini statusnya masih istri apa gimana? Karena Dede Sunandar bilang dia sudah memberikan talak 3. Padahal Dede. Apa? Padahal Dede tuh kurus kecil loh ya. Coba Talak deh pengen 3. tahu lu diapain sih sama Dede? Gua mah bingung. Di pagi-pagi ambiar ini dia Karen Hartatum. Karen. Halo Karen. Karen apa Karen? Karen. Oh Karen, selamat pagi Karen. Karen. Kamu gak boleh salah pronunciation. Aku Karen. Kamu apa? Karen. Karen, Dia kamu? pakai K, Karen. Kenapa gitu? Ya emang mau gue gitu, soalnya sama kita. Bagus bikin duo Karen. Sini. Sini jangan jauh-jauh. Karen Hartatum 12 tahun berumah tangga sama Dede. Iya. Kamu ditalak 3 katanya. Udah. Kamu Betul. digebukin emangnya. Bahasanya tuh di ADRT itu apa? Verbal atau non verbal? Nah itu dia. Verbal. Oh, verbal. Multatuli, jahara. Ucapan. Verbal dan non verbal sih Oke, dua-duanya. jadi ada verbal dan non verbal. Nanti boleh cerita sama kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Karen, kami semua ucapkan terima kasih banyak. Makasih ya Karen. Karen. Ya, 12 tahun rumah tangga Karen dan juga Dede Sunandar yang berada di ujung Ya tanah. Allah, Dede. 12 tahun mendapatkan KDRT. Dari usia pernikahan keberapa mendapatkan KDRT? Awal pernikahan itu dari pertama kelahiran anak aku yang pertama. Dia ketahuan selingkuh. Di situ aku pengen penjelasan dia kan, tapi nggak ada dapet jawaban. Dia mungkin emosi, capek atau apa. Adalah di situ. Oke, KDRT pertama kamu masih ingat apa yang dilakukan sama Dede? Itu cek. Gini ya. Dicekik. Oh ya? Diapain? Itu gara-gara apa pertama dicekik? Dia ketahuan. Awalnya ketahuan selingkuh sama kamu. Kamu lihat langsung atau lihat di handphone? Chat. Kamu lihat chat. Dede kemarin jadi bintang tamu juga di sini dan dia memang mengakui 5 kali dia berselingkuh, betul? Kayaknya lebih deh, Hel. Aku seingat aku sih itu, cuman kayaknya mungkin Oh, lebih. Lebih dari Soalnya aku 5 kali. udah tahu itu setiap dia mau izin kerja dan berangkat, aku tuh udah tutup mata dia mau ngapain di luar. Gitu. Yang penting dia pulang, ketemu sama anak-anak. Dan aku nggak mau cari tahu. Itu aku tuh nggak pernah cari tahu, cuman ketahuan terus gitu sama aku. dengan Bukti chat, kemudian apa lagi yang kamu miliki? Dugaan perselingkuhannya Dede? Dia suka kirim uang. Bukti transfer? Bukti transfernya itu berapa kalau boleh tahu? Nggak bukti, kalau bukti nggak. Mungkin di bankingnya ada nama-nama cewek, cuman aku nggak tahu itu untuk apa gitu. Berapa biasanya kalau dia transfer? Berapa ya? Udah lupa banget aku itu. Ada mungkin 5 atau 100 ya, nggak sampai juta gitu. Ratusan ribu. Kamu nanya sama Dede, ini uang transfer buat siapa dan buat apa? Apa ya dia alasannya gitu ya? Atau keburu nyerongot dedenya? Keburu, apa sih kamu nanya-nanya gitu-gitu? Ada segitu, bawel gitu. Oke. Wah, aku udah buat apa aja, Dia bilang nggak apa terima udah gitu kalau misalnya kamu menuduh dia berselingkuh. Akhirnya dapat KDRT, dicekik terus apa lagi? Aduh, banyak pokoknya. Banyak. Sudah berapa lama pernikahan sama Dede? 12. 12 tahun. Tapi kenapa baru sekarang kamu ungkapkan itu sayang? Sebenarnya awal tuh aku kecewa. Kecewa sejak aku berada tinggal bersama ibunya di rumah ibunya. Aku mendapat perlakuan gak baik dan dia nggak ada yang membela aku. Dia pun ngeroyok aku lah gitu. Maaf, sorry. Ngeroyok, Boleh diulang? mengeroyok aku di rumah itu. Jadi Mengeroyok? dia, ibu dia dan abangnya pun walaupun gak verbal tapi
omongan-omongan yang bikin itu sering. Oke, di rumah mertua kamu saat itu tinggal bareng. Ada siapa aja di situ? Kamu, Dede, Abangnya, abangnya, anak-anak aku. Apa ini? kemudian ada mamanya. Apa yang mereka lakukan ke kamu? Ibunya tuh keluarga selalu ikut campur gitu. Selalu ikut campur, aku lagi ada debat dikit gitu. Cuman ibunya kayak, biasalah namanya orang tua ya kan selalu ngebela anaknya mau salah atau enggak gitu. Ya udah dari situ dia selalu ikut campur, akhirnya ibunya makin ikut campur, akhirnya kita di situ bertengkar hebat. Sampai dia di depan ibunya bilang, boleh dibilang gak sih ini? Ya. Oke, kita mau kasih lihat dulu ini ada satu postingan dari kamu beberapa waktu yang lalu ya, sebelum kita ke sana. Ini baru sebagian cerita yang selama ini aku pendam. Waktu anak pertamaku lahir, bahkan belum genap 1 bulan, dia ketahuan selingkuh. Aku coba tanya baik-baik, tapi aku tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Yang aku dapetin malah tindakan kasar dan dia mencekik leher aku. Jadi untuk klarifikasi soal video tahun 2025 yang bilang aku kena KDRT, karena sering bawa teman cowok ke rumah dan mabuk-mabukan, itu tidak benar. Aku masih punya pikiran dan tahu batasan sebagai seorang ibu dan istri. Setiap anak yang mau main ke rumah, baik teman cowok maupun cewek, aku selalu izin dulu ke dia dan dia mengizinkan. Teman-teman yang datang pun tidak setiap hari, sesekali mereka lagi libur kerja atau ada waktu luang setiap saat. Kalau lagi ada teman cowok main ke rumah pun mereka juga langsung duduk di teras di depan. Bukan di dalam rumah, bahkan itu pun aku persilakan masuk. Mereka tetap duduk di luar teras. Kalau dia lagi nggak ada di rumah, mereka menghargai dia dan tahu batasan. Oke, ini kesimpulannya bahwa Cemburu maksudnya jadinya. Nggak tahu ya, dia jadi kemana-mana memutarbalikkan fakta. Padahal dia pun tahu kalau teman-teman mau main ke rumah, nggak cuma teman main. Kadang teman-teman mama-mama sekolah, anakku pun suka main ke rumah gitu. Yang satu komplek itu pun ada yang deket sama itu aku. tapi Kemarin katanya kamu juga karena suka main game gitu. Kenapa main game? Kamu lagi sibuk main game, suka main game, makanya dia marah gitu. Kalau main games itu, aku kalau ngisi luang waktu aku sih, kalau misalnya anak-anak aku udah lagi pada istirahat atau aku kayak udah selesai kerjaan rumah, kayak aku kan nggak pakai ART ya, aku ngurus anak sendiri. Aku nggak tahu, selalu salah aja di mata dia. Mau aku ngapain pun. Oke, Karen. 12 tahun kamu berumah tangga itu sebetulnya apa yang kamu rasakan yang tidak pernah kamu ungkapkan bahkan ke suami kamu sendiri? Mungkin dia nggak pernah tahu luka aku, trauma aku yang dia lakuin gitu. Dia selalu menyepelekan itu. Dia udah buat kesalahan, mungkin aku udah maafin, tapi mungkin maaf aku itu ya udah bener-bener dimaafin, nggak mikir ada bekasnya gitu. Kesalahan dia berselingkuh. Ya, selingkuh. Dia memang mengakui selingkuh berkali-kali, 5 kali dia bilang. Tapi kamu bilang bahwa perselingkuhannya lebih dari 5 kali. Kemudian dia melakukan KDRT. Apa yang membuat kamu akhirnya tetap bertahan sebelum 12 tahun ini? Ya, sama aku ngeliat anak-anak aku, dia pun minta maaf terus, mau berubah. Dia bilang mau berubah. Dengan dia manja-manjain aku, drama-dramanya dia untuk maafin dia. Gila, aku maafin. Dan ini sudah batasnya. Sobat Ambiar, kita juga punya pengakuan dari Karen. Sebelum kita lanjut, ini pengakuan Karen yang menyatakan bahwa Dede ini memang berselingkuh, kabarnya semenjak anak pertama lahir. Keluarganya Dede itu tahu nggak sih apa yang dilakukan oleh Dede? Ya mungkin tahu, cuman kayak ya tetap aja membela dengan membelanya gitu. Kamu pernah bilang sama mamanya? Pernah. Apa jawaban dari mamanya? Apa ya? Ah, masa sih kayak gitu. Ah, mungkin lah orang mungkin kerja gitu. Ya mungkin pikiran ibunya dia tuh kerja. Banyak orang yang rumah tangganya itu memang, ya rumah tangga tidak ada yang sempurna ya. Betul, betul. Banyak yang terus bertahan karena anak.
karena anak. Kamu juga bilang seperti itu. Tapi itu klise nggak sih? Bertahan karena anak. Walaupun kita juga jadi, maksudnya gini, bukan cuman lahir tapi batin kan. Yang lebih parah tuh gini, dipukul sakit sembuh ada obatnya. Tapi kan kalau batin nggak ada obatnya. Dan perempuan itu biasanya traumanya lebih panjang dibanding laki-laki. Nah Karen sendiri gimana? Iya, seperti itu. Dan Dan ini udah bulat, berpisah ini bulat. udah bulat. Tapi kenapa baru sekarang? Aku pas kejadian aku pergi dari rumah ibunya itu, aku dijemput sama sahabat-sahabat aku. Di situ aku nggak tahu apa-apa. Dan itu pun setelah 2 hari setelah aku pergi dari rumah ibunya itu dan tinggal di rumah sahabat aku itu, baru dia ngomong, Ren, lu tau gak sih? Dia tuh bilang udah pisah sama lu. Hah? Di mana? Lu nonton deh podcastnya sama di TV. Jadi dia di mana-mana udah bilang sama aku udah pisah rumah selama 1 tahun. Padahal kita masih bareng. Oh, oke, sorry. Jadi Mana? tanpa sepengetahuan kamu, dia datang ke podcast, dia bilang di podcast bahwa dia udah pisah rumah sama kamu 1 tahun. Kamu baru dikasih tahu teman kamu setelah podcast itu tayang. Oh. Kamu nanya nggak ke Dede, apa maksudnya ngomong begini? Ada kok, itu aku chat dia, aku tahu dia bilangnya cuman aku tahu ini aku tahu aku salah. Aku mau apa ya? Ada aku di itu aku kok di Instagram aku udah bisa sorry. Aku tahu aku salah, terus dia apa? Dia chat apa ya aku lupa. Apa yang disampaikan sama dia? Dia minta maaf. Apa alasannya dia bilang bahwa udah pisah rumah sama kamu 1 Makanya tahun? dia mau buka-buka aib dia sendiri, aku nggak tahu tuh alasannya apa. Tapi katanya bener gak kalau kamu sempat mengiyakan untuk kembali rujuk? Enggak. Katanya sempat terakhir ini kembali rujuk, Nggak ada, aku. terus tapi pada akhirnya kamu berubah pikiran untuk tidak mau lagi bersama. Nggak ada. Soalnya ada statement dari Dede, katanya kamu ini memaafkan Dede hanya karena maaf uang. Tapi selingkuhnya sama cewek, Sama cewek. 5-5-nya. Iya 5-5. 5 banyak. Ya iya sama cewek lah. Tapi kan pas kesini-kesininya mungkin waktu pas aku megang uang jadi dia memaafkan. Tanggapan kamu gimana? Tadi Dede bilang bahwa dia memang selingkuh, tapi kamu memaafkan dia karena sekarang atau setelah itu ada uang Dedenya, jadi kamu maafin dia. Enggak lah. Dia selingkuh aja mungkin karena Dede, duit. ada uang kali. Kalau aku mikirnya tetap ke anak. Aku mikirnya ya sekali 2 kali ya udah oke, aku maafin. Aku sempet kok waktu pas dia beberapa kali yang ketiga apa yang kedua ya, aku udah gak kuat banget aku mau pisah sama dia. Sempet rame kok aku udah bisa sama Karen, dia. aku penasaran deh. Dulu waktu nikah, nih aku pengen tahu aja. Yang kamu suka dari Dede itu apa? Yang bikin Maksudnya, kamu jatuh hati. Jatuh hati. Maksudnya gini, ya secara terang-terangan kalau misalkan orang kan suka sama cowok misalkan ini. Oh karena dia tuh ganteng walaupun gak ada duitnya. Oh dia itu gak ganteng kerja tapi keras. duitnya banyak. Realistisnya perempuan. Atau perhatian. Perhatiannya tuh perhatian. edan banget. Dia tuh gak ganteng tapi perhatiannya bikin aku luluh gitu. Apa gimana? Waktu awal aku kenal dia belum dia masih bekerja di cleaning service. Apalagi cleaning service kan gak seberapa Iya. maksudnya misalkan gitu. Dia effort sih, dia kayak main terus sama aku, ketemu terus Perhatian berarti ya? ya perhatian sama aku baik gitu. Pokoknya sama teman-teman tuh pokoknya humble, maksudnya mau gabung sama teman-teman aku. Oke. kenal sama Usahanya ya. Karen maaf, ada berapa anak dari Dede? 3. 3. Banyak. Kamu keluar dari rumah? Nggak bawa. Jadi keluar dari rumah siapa? Aku pergi sendiri. Ya artinya kamu keluar. Anak-anak sama Dede? Kenapa kamu mengambil keputusan keluar dari rumah dan membiarkan anak-anak sama Dede? Aku udah gak kuat di rumah itu, dia gak ada membela aku sama sekali. Aku pun keluar dari rumah itu izin sama dia, ada dia dan dia. Dan dia gak ada buat menahan. Oh ya udah. Kalau alasannya karena anak, tapi kamu keluar dari rumah dan membiarkan anak-anak sama dia tidak sama kamu. Aku mau gimana? Aku pun kan tinggal waktu pertama-tama itu aku belum cerita sama keluarga aku.
aku tinggal di rumah Ndui. Tinggal di rumah Ndui. Jadi aku susah mau bawa anak-anak gimana dengan kondisi aku dan batin Keterbatasan. aku. Udah berapa lama gak ketemu anak? Aku masih baru kemarin ketemu sama abang. Dia izin sama bapaknya mau ketemu sama aku dan aku ketemu sama abang baru kemarin. Temen anak pertama aku yang baru aku ketemu. Sama anak kedua dan ketiga aku bilang. Oke. Karen, ini juga statement yang pernah kamu sampaikan. Karen Hertatum bongkar pemicu pertengkaran dengan Dede Sunandar. Keluarga terlalu ikut campur. Kamu tadi Maksudnya sempat keluarga siapa? singgung ya, orang tuanya, mamanya. Keluarga Dede ikut campurnya gimana? Iya, aku campur aja. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Yang paling kamu nih, gedek apa? Pertama, aku sampai rumah itu masih baik-baik aja. Aha. Aku tuh udah misahin nih baju-baju kotor aku nih. Sorry sebentar, 12 tahun rumah tangga ya, maaf aku potong. Tinggal di rumah orang tuanya itu kapan? Dari bulan November tahun kemarin. Oke, berarti baru setahun terakhir Baru ya? pindah. November, Ya, kurang lebih. Desember, Januari, Februari, Berapa bulan? Maret, April 5. Oke, hanya 5 bulan aja? Hanya 5 bulan. Apa yang terjadi 5 bulan ini? Pertama nih aku udah misahin baju kotor nih. Aku nih baju kotor aku, baju kotor dia, baju kotor anak-anak aku. Nah sama ibunya baju kotor anaknya, anak-anak aku diambil dan baju aku dipisahin. Baju anak-anak aku sama baju anaknya dia dicuci sama dia. Di situ bikin kayak kelihatannya aku kayak jadi masalah kecil sama dia. Enggak itu aja banyak. Oke, sorry, baju anak kamu, Aku udah pisahin nih, aku mau nyuci baju aku nih, keluarga aku sendiri nih. ya. Tapi sama ibunya diambil, dicuci sama dia. Cuman baju aku dipisahin, biar aku cuci sendiri gitu. Wajar nggak menurut kamu? Enggak lah, itu udah cukup campur dong Oke, kayak gitu. pertanyaan saya adalah wajar nggak kalau mertua mencucikan baju menantu? Kan itu kan ada baju anak aku sama dia. Harusnya itu kan ada aku sebagai istrinya yang udah tanggung Ya jawab. mungkin boleh koreksi saya, mungkin dia mau cuciin baju cucunya, tapi kalau baju kamu ya cuci sendiri. Kurang Tapi lebih itu gitu ya. dijadiin Dijadiin apa? Masalah. omongan. Apa omongannya? Dibilangnya aku males. Oh, dibilangnya males. Oke, itu satu. Kemudian apa lagi? Banyak lah Kak. Banyak lah. Di situ, di rumah itu banyak banget. Yang buat aku, abangnya pun, aduh, ada omongan yang bikin aku kayak, lu siapa bisa bilang kayak gitu ke gue gitu. Karen berarti anak-anak sekarang sama Dede nggak sama kamu? Oke. Terus Dede, Karen udah mantap kan berpisah? Udah sampai mana? Dia tanggal 10 kemarin baru by telepon dia baru talak 3. Oh talak 3 ya. Itu udah talak tuh jatuhnya kan? Nah secara pengadilan maksudnya udah Oh hukum belum. Nah Ya, itu biar aja ngurus. gimana tuh? Ya dia yang ngurus deh. Oh gitu, kamu terima beres? Gitu? Enggak lah aku terima beres, mungkin nanti bakal ada hak asuh anak aku. Hak asuh anak, kamu mau Kamu maunya hak asuh ambil anak. hak asuh. Usia berapa 3 itu? Usia berapa aja? Yang pertama 11, 11. yang kedua 7 tahun, yang ketiga 5. Nah mungkin kalau yang 11 nggak tahu deh ya, tapi masih pada di bawah umur sih. Masih di bawah umurnya. Semua hak ibu sih biasanya. Ibu seharusnya. Bu. Tapi kita ya kembalikan lagi Bu, sebetulnya dari majelis hakim pasti pada akhirnya banyak pertimbangan ya. Karen, ini ada alasan Dede masih belum maju ke pengadilan agama? Keputusan cerai sudah bulat. Dede Sunandar belum ajukan gugatan karena tidak punya uang. Tapi kamu tahu nggak kalau Dede itu kondisi finansialnya memang lagi tidak baik-baik? Aku tahu kok. Kita itu kalau dibilang ekonomi itu up and down tuh dari sebelum kita itu udah sering banget. Dari gitu sebelum kita. ribut-ribut? Iyalah. Oh. Sebelum ribut mau ribut pun kita tuh ekonomi tuh up and down tapi kita masih bisa jalanin. Cuman masalahnya nih dia ada yang semenjak aku tinggal di rumah ibunya dan dia ternyata udah bilang pisah rumah sama aku dan menjelekkan aku, itu yang bikin aku kayak. Oh. Tapi Dede kemarin terakhir sempat juga bilang kalau tadinya sempat mau rujuk supaya kalian bisa keluar dari rumah keluarga gitu. Bener gak tuh? Maksudnya kalian berdua udah setuju, kamu udah setuju untuk balik sama dia untuk memperbaiki semuanya dari nol lagi gitu. Oh enggak ada bilang gitu. Oh memang masih tinggal sama mertua?
Sebenarnya kita itu ada sempat tinggal sendiri, cuman rumah sewa itu habis dan kita belum sempat nyari. Akhirnya dia nyaranin ya udah di rumah ibunya dulu yuk. Belum sempat nyari atau gitu. belum ada uangnya? Belum sempat nyari. Oh belum sempat. Oke. Belum sempat nyari itu. Karen, baik. Kita masih punya pertanyaan-pertanyaan lain. Kita akan berpindah tempat dalam kursi kegegeran. Belakang Karen. Baik, Karen jawab ya pertanyaannya. Karen, banyak masalah rumah tangga kalian yang akhirnya jadi konsumsi publik. Apakah kamu pernah menyesal karena membiarkan hal itu terlihat oleh banyak orang? Mami kan makan noodle deh dari kemarin. Sebenarnya sedikit menyesal, cuman dianya yang membuka aib duluan. Oh, menyesal tapi karena dia membuka Membuka aib duluan duluan. gitu. Oke. Oke. Kalau kamu bisa memutar waktu, ada nggak satu keputusan dalam rumah tangga yang pengen banget kamu ubah? Udah nggak ada sih, karena kan aku udah nggak bisa bertahan lagi. Udah nggak bisa bertahan lagi. Udah Nggak bisa bertahan lagi atau tidak mau bertahan lagi? Tidak mau lebih tepatnya ya. Tidak mau bertahan. Tidak, memang tidak mau. Oke. Ya. Oke, setelah semua kejadian ini, apa yang paling takut kamu hadapi ke depannya? Anak. Anak. Kalau anak sih. Psikis anak. Nggak lah, psikis anak aku. Oh, psikis anak. Oke. Kamu takut gak kalau konflik ini nanti malah meninggalkan luka panjang buat anak? Itu ketakutan kamu. Kapan terakhir kali ketemu Dede? Dia nganter abang Juna kemarin hari Jumat ya? Hari Kamis. Hari Kamis dia ke rumah, izin minta maaf sama keluarga ibu dan ibu aku juga. Di situ baru izin memulangkan aku. Kapan terakhir kali kamu lihat anak-anak? Tanggal 8 April. 8 April. Aku pergi dari rumah ibunya itu tanggal 8 April. 8 April. Oh, bulan lalu ya. Udah mau 1 bulan lebih ya. Boleh nggak ketemu anak? Masih boleh? Oh masih boleh. Oh ya. Kalau hari ini Dede meminta kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semua, apakah hati kamu masih bisa terbuka? Enggak. Sama sekali sudah tidak mau. Perempuan biasanya kalau udah nggak mau beda sama laki ya. Kalau perempuan kalau udah nggak mau. Udah. Karen, apa yang disampaikan untuk seorang Dede Sunanda? Silakan. Belajar menghargai itu penting. Karena rasa kecewa itu nggak bisa dibuat dengan ucapan kata maaf aja. Kita kembali saat lagi. Tuh, lihat deh. Segmen 3 udah berseri lagi, tambah berseri karena Mana senyum mana senyum. Kenapa lunya? nggak hebat. Karen itu memang kayak aku. Kenapa? Kalau belum masuk kopi ada yang manis-manis, nggak bisa mood. Kamu di segmen kali ini akan tersenyum lebih lebar lagi. Karena bintang tamu kita ini membawa aura kebahagiaan. Iya. Baru beberapa hari yang lalu resmi menjadi seorang ayah. Alhamdulillah ya. Terus bahagianya buat Bahagianya kita di apa, mana? kalian? Ya kan menular, energi bahagia menular. Oh, iya, Gimana iya, sih iya. lo orang bahagia kita harus ikut bahagia dong. Aku mah bahagia hari-hari aku. Harus, itu penting. Kalau kita bahagia insya Allah rezeki akan Ya. datang dengan Iya yang susah banget. Karena lu gak bahagia, cuan lu gede banget. Amin. Ini Oh, juga banyak rezeki off air dari memang. Ya urusannya sama ini. Iklan lagi tahu banyak kita ya. iklan lu. Tuh Rifki, mau Rezekinya. masuk dari si Rifki nih. seorang putra yang lahir di tanggal 15 Mei yang lalu. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia Rifki Al-Habsyi. Halo, apa kabar Rifki? Apa kabar? Oh, selamat menjadi seorang ayah Rifki. Silakan. Ayah memang. Ini baru 5 hari jadi seorang ayah. Iya. Apa rasanya?
seneng banget. Seneng banget ya. Iyalah, pastilah. Kurang tidur? Ya, Terbangun di tengah malam? tapi happy. Terbayarkan semuanya Terbayarkan. penantian panjang selama ini. Rifki selamat dan kami ucapkan terima kasih banyak. Biasanya Ya. anak pertama happy bangun tengah malam kurang tidur. Nanti anak kedua ketiga udah boro-boro emosi ya. Anak pertama happy, mau lebih happy lagi, istri kedua jauh lebih happy. Jangan nih, ini hostnya Anger. Ini saya cerita pengalaman tukang kendang soalnya ya. Makanya Tukang kendang udah tau belum yang terbaru? Apa? Sama nenek-nenek. pantesan lu lihat auranya kesedot makin lama ya. Oke, kita lihat yang satu ini, kebahagiaan Rifki Al-Habsyi, 9 tahun menantikan kehadiran buah hati. Rifki itu konsen banget ngelihat tayangan tadi. Apa dalam pikiran seorang Rifki Al-Habsyi ngelihat tayangan barusan? Campur aduk sih, rasanya seneng banget. Karena Happy, terharu. 9 tahun yang aku lewatin sama istri itu benar-benar ups and down. Udah yang hamil di luar kandungan, terus harus operasi pengangkatan sebelah tuba falopi, kemungkinan punya anak hanya 50%, 7 dokter kita yang udah pergi ke 7 dokter, 4 rumah sakit, sampai akhirnya sebelah tubanya harus diangkat lagi setelah program promil normal itu nggak berhasil juga. Karena ternyata ada perlengketan di tuba yang sebelah. Untuk istri sel telurnya semua bagus. Aku pun cek, alhamdulillah semuanya bagus. Hanya saja memang jalurnya ini sudah tidak ada. Bermasalah. Ya, bermasalah. Tapi Sehingga Allah harus berkehendak lain kan? iya, sehingga harus program fertility atau bertabung. IVF ya? IVF. Rifki, setelah apa yang dilewati kamu sama istri, keputusasaan itu kan pasti ada ya, manusiawi sekali setelah apa yang kalian lewati. Tapi di hari itu, saat istri mau masuk ke ruang persalinan, Itu puncaknya sih. Kayak aku ngerasa, ya Allah mudahkanlah semuanya nih. Lahirkanlah anakku dengan sehat, selamat, ibunya juga selamat. Tidak kurang suatu apa. Tidak kurang satu apapun, itu dakdikduk banget. Ya. Aku memutuskan untuk masuk ke ruang operasi. Iyalah. Ria gitu. Menemani dia dibius setengah, jadi aku bisa temenin dia ngobrol. Jujur aku nggak berani ngeliat Iya. pada saat dokter Iya. Membedah ya. membedah segala macem. Dia udah mulai berasa takut juga kan, sampai akhirnya alhamdulillah di jam 8.05 pagi hari Jumat tanggal 15 Oh Masya Allah. anak aku diangkat. Oh Masya Allah. Saat itu kita dakdikduk karena beratnya tidak mencukupi. Berat bayi Berapa waktu itu? di 2,2 kilo. Harusnya Minimal itu 2,5. 2,5. Oh 2,5. Jadi dokter sudah mempersiapkan NICU, oke. Inkubator. instruksi ke rumah sakit. Iya, iya, iya. Itu yang bikin aku makin Drop ya. Belum Iya. selesai ini deg-degannya. iya, sampai akhirnya Kasihan ya masih terus. kita ya udahlah, kita lillahi ta'ala aja, mudah-mudahan ada jalannya. Begitu diangkat langsung diambil sama dokter anak, ayahnya suruh ikut. Ini baru foto yang ini baru banget lahir. Aku ikut ke dalam, langsung dibersihin air ketuban semua. Pada saat aku jalan keluar tuh, aku nggak sengaja ngelihat istri aku lagi dibedah. Jadi kayak kepo gitu. Tadinya nggak mau lihat, tapi pas gitu, astagfirullahaladzim. Itu kayak sampai aku akhirnya nyusulin anakku lagi dibersihin apa. Aku langsung azanin di situ. Ya. Azan sebelah kanan, komat sebelah kiri, timbang. Dokter anak langsung, alhamdulillah ya mas, 2,455, jadi hampir 2,5 kilo. Oh, ya, berkembang. Langsung informasi ke dalam lagi ke dokter operasi, dokternya langsung alhamdulillah, karena dokternya juga khawatir. Dan sejak 7 bulan itu perkembangan janinnya itu beratnya itu slow, kecil, 1,4 naiknya 1,6. Sementara usia kandungannya sudah masuk 34 minggu, yang harusnya bayi itu udah 2 kilo lebih. Akhirnya setelah 2,4 nggak jadi masuk NICU. Alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah. Ki, bilang apa sama istri waktu sang bayi terlahir ke dunia ini? Saat itu di momen itu masih ingat nggak kalimat yang terucap dari mulut Rifki?
pertama kali istri aku ngomong itu, dia hanya berharap begitu lahir bayinya nangis. Karena dia ada sisi dengar informasi kalau bayi lahir itu baiknya langsung nangis. Karena kalau enggak bisa langsung dimasukin ke ruang NICU. Karena kita udah tahu bahwa berat dia kurang. Bayinya kok nggak nangis? Nangis kok. Cuman dia masih ketutup air ketuban kan agak susah tuh. Gitu-gitu. Masih kecil. Tapi benar, tapi memang nangis. Betul. Habis itu dia nangis ya, suaranya memang agak kecil. Karena baru keluar. Habis itu nangis. Aku langsung masuk lagi untuk nenangin dia. Sayang, alhamdulillah anak kita lahir normal, sehat dan nangis. Tidak kekurangan satu. Dan nangis. Iya. Tidak kekurangan satu pun. Sirna semua kekhawatiran itu ya. Lega langsung. Sekarang timbangannya berapa? Sekarang 25, 30. Saat lahir itu 2 hari di rumah sakit sempat turun, tapi kata dokter itu normal. Karena dia langsung ASI eksklusif. Jadi naiknya tuh step by step. Iya, tapi bagus. Emang rencananya mau eksklusif lah ya pasti. Iya. Ini 9 tahun loh kamu sama istri menantikan ini semua. Yang kamu rasakan perubahan secara sifat sikap kamu tuh, kamu walaupun baru 5 hari sebetulnya ya. Tapi pola pikir apa yang menurut kamu ini gue lumayan cukup berubah nih 5 hari ini. Saat aku keluar dari ruang operasi ngelihat anak tuh, ya ini jawaban dari semua doa aku sama istri gitu kan. Terus aku ngerasa, ini sekarang aku punya tanggung jawab. Terus aku, gini nih rasanya. Jadi bapak. Dan aku nangis saat itu. Oh. Aku sampai ngazanin dia tuh suaraku agak gemeter. Hugo, kita punya yang satu ini. Rifki dikaruniai anak pertama berjenis kelamin laki-laki yang kini menjadi kenyataan setelah penantian panjang. Ya Allah, Ki. Bagus bisa senyum, masih bisa senyum ya, Ki. 9 tahun, di tahun keberapa kamu sama istri ada perasaan putus asa karena tuba falopinya bermasalah, kemudian juga sempat dibilang bermasalah juga, sampai ke profesor juga. Ya, di tahun 2022 itu kita sudah tuba falopi terakhir diangkat, sehingga profesor menyatakan bahwa kalian harus program bayi tabung. Nah, itu kita harus nyiapin mental kan. Nyiapin mental, menyiapkan biaya juga. Tapi yang paling penting mental sebenarnya. Tidak ada jaminan. Jadi setelah aku ikut diskusi, konsultasi bahwa program fertility itu hanya 20-40% Ya. kemungkinan jadinya. Jadi 2022 harusnya kita sudah mulai, tapi aku sama istri kayak udah mulai hopeless. Mungkin memang ya udah kita belum dikasih. Ya, belum takdir. Orang tuh memang- bilang laki-laki harus kuat, suami harus kuat. Enggak, laki-laki nggak harus kuat, suami nggak harus kuat. Laki-laki manusia juga, Iya, ya kan? iya, Wajar iya. juga punya perasaan juga. Ada momen atau masanya mereka juga rapuh. Betul. Gimana cara kamu menguatkan diri sendiri atau menguatkan istri kamu dalam keadaan bahwa kamu pun sedang tidak baik-baik saja saat itu? Ya Atau berusaha terlihat baik aja gitu, yang penting istri. Happy. enggak, kita deep down inside kita tuh, deep inside tuh kita nggak baik-baik saja. Dan istri tahu itu. Sejujurnya. Istri tahu, aku bisa ngerasain, dia pun bisa ngerasain. Kita nggak baik-baik aja, belum lagi omongan orang. Betul. Itu yang paling penting, omongan orang itu, Harim. Iya, omongan orang tuh sampai sekarang ya kita sih nggak terlalu Bisa bodoh. pikirin, tapi nggak bisa dipungkirin. Di hati kecil kita tuh, kok sampai sekarang kita belum punya anak. Ada rasa seperti itu. Pastilah, pasti. Tapi Wajar ya? Tapi ya wajar, tapi kita akhirnya butuh 2022 sampai 2025 akhirnya kita memutuskan untuk yuk bismillah. Kita program IVF. 2026, 15 Mei, mengazani putra bernama Muhammad Rafasa Zayan. Artinya Rafasa itu kemuliaan, kebahagiaan. Zayan itu keindahan. Jadi arti makna itu anak yang diharapkan anak memiliki akhlak mulia yang membawa kebahagiaan dan keindahan. Insyaallah. Ki, banyak pasangan suami istri di luar sana yang sedang menyaksikan juga sedang ikhtiar sampai dengan sekarang masih belum diberikan momongan, barangkali pernah berada di titik putus asa. Apa yang ingin kamu sampaikan sebagai orang yang menantikan ini
9 tahun. Ternyata di luar sana banyak. Aku menerima beberapa DM ke Instagram juga. Aku udah gagal Kak berapa kali. Terus kemarin program fertility pun gagal. Aku cuman bilang, pasrah boleh namanya manusia, tapi jangan pernah menyerah. Pasrah boleh, tapi jangan pernah menyerah. Selamat, salam buat istri. Terima kasih. Kami akan kembali saat lagi. Semenjak harimu, dunia terasa indahnya. Semenjak kau ada di sini, tak ingin melepaskanmu. Ini dia Bowo Appenliebe, dulu bilangnya begitu, tapi sekarang Bowo Mondardo dan juga sang istri ada Vika Aulia. Selamat pagi Bowo dan Vika. Pagi. Suhunya TikTok nih dulu ya. Tiba-tiba datang ke sini udah bawa istrinya, sudah berbadan 2 ternyata. Vika, selamat. Kami semua ucapkan terima kasih sudah hadir ya. Berapa bulan ini Vika Aulia? 2 bulan ya sih. 2 bulan ini. Udah mau lahiran? Udah. Lancar ya? Sehat, bayinya sehat, mamanya juga sehat. Kok baru sekarang mengumumkan ternyata kamu sudah punya pasangan dan ternyata sudah menikah tahun lalu ya? Betul. Kenapa terkesan seperti diumpet-umpetin gitu? Iya, sengaja memang. Kenapa, Wo? Ya, karena penasaran kan, orang-orang jadi penasaran Bergosip kan. ya? Bergosip kan. Ada hubungannya. Akhirnya diundang di sini juga kan. Iya kan. Tujuannya itu. Tujuannya itu. Tujuannya itu datang-datang ternyata sudah berbadan 2. Nikahnya tuh kapan? Bulan Nikahnya apa? bulan Juni. Bulan Juni. Unik. Tahun lalu. Tahun lalu. Kenal di mana Vika sama Bowo? Aku di coffee shop sih. Sebenarnya dulu teman kita. Teman. Sebenarnya teman. Oke, terus akhirnya Tapi berjodoh. mesra. Enggak. Enggak, justru malah kita masih Punya pasangan pasangan masing-masing. masing-masing. Oh, jadi kalian berdua selingkuh? Enggak gitu. Gimana? Ya, jadi Gimana kok kamu bisa memutuskan pacar kamu terus pilih Bowo? Enggak, emang karena lagi putus aja kita berdua terus. Karena Bowo kan? Ah, bukan dong. dari banget. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk mantan kamu? Ada. Apa jangan-jangan Vika ini adalah dulu fansnya Bowo ketika meet and greet dulu di daerah yang harus bayar Haters dia 50.000 malah kan sekarang. dulu Aku kan? hatersnya, aku Hatersnya hatersnya. malah. Kamu hatersnya? Iya. Jujur kamu dulu hatersnya? Jujur. Terus kenapa kamu bisa jadi cinta sama Bowo? Apa yang membuat kamu dari haters jadi Aku lover? di pelet nih kayaknya nih. Kamu di pelet? Oke, jadi kamu pergi ke Gunung Kawi juga? Gue gak tahu katanya begitu. Apa yang membuat akhirnya hati kamu luluh sama Bowo? Dia mulutnya manis sih. Mulut Manis. Emang udah dicoba, Man? Orang manis kan macam-macam ya. Ada yang setengah manis. Ya kan katanya mulutnya manis. Berarti waktu itu dia udah pernah nyoba dong. Iya. Kan gula bisa 50% juga. Iya. Iya benar-benar. Gimana ngomong manis tuh gimana? omongannya apa-apa? Iya, enggak sih rayu-rayuan dia itu. Rayuannya. Kayak gimana rayuannya coba? Yang membuat kamu, tadinya dari hater jadi Kalimat lover. apa yang membuat kamu luluh lantas sama Dari Bowo? hater jadi lover Misalnya. kayak apa? Gimana ya? Ayo. Ya nggak tahu dia pinter banget ngomong. Kan Menarik banyak hati. bunga di taman, cuma satu kupetik itu apa gimana? Salah gitu juga enggak. Kau jadul banget loh. Tahun kapan? Jadi gimana? Rayuan apa yang membuat kamu jatuh hati? Ya nggak tahu lah nih. Atau tatapannya Bowo bikin kamu jatuh hati? Enggak juga. Gue sih minder dulu bawa segini udah bawa bini udah begini ya. Dulu bawa masih segini. Tapi kan itu udah lama, udah tahun kapan kan? Udah berapa tahun itu kamu? Emang Bowo umur berapa kamu? Aku 21 sekarang. Kalau istrimu? Oh, lebih tua istrinya. Tahun beda Setahun. Tapi kalian itu malah Bowo lebih kelihatan dewasa dibanding kamu loh. Aku masih bayi soalnya. Emang iya. Iya, kamu lebih, aku pikir kamu 30-an loh, Bowo. Itu namanya meledek sih. Bo, sekarang tuh tapi Bowo tuh kerjanya ngapain sih? Kita kan ingat Bowo terkenal di TikTok, orang belum main TikTok, kamu udah main TikTok, udah terkenal, udah bikin konten segala macam. Sekarang tuh Bowo tuh Ngapain? dikenalnya sebagai Bowo apa nih? Sekarang aku nge-stream. Stream game. Oh, oke. Dari streaming, YouTuber. Enggak main. Enggak Oh main. live itu, live 24 jam gitu. Ya semacam kayak gitu. Teman Gamers. gamers aja sih. Ya gamers. Gamers. Nah, sekarang gamers kalau live streaming tuh cuannya gede. Emang. Memang sombong. Salah kan, udah ya lupa Yang membuat Vika Aulia jatuh cinta. Hasilnya komentar dari netizen melihat mereka berdua. Ada dua hal yang bikin aku kaget. Satu,
Aku kira Kenny Austin. 2. Tiba-tiba sesepuh TikTok ini mau jadi ayah. Perasaan rasanya kemarin-kemarin dia joget-joget DJ Aisyah. Lihat user kaget, lihat muka kaget. Setelah tahu dia siapa kaget. Pas tahu dia dah nikah dan mau punya anak makin kaget. Asli gue juga kaget. Udah nikah. Kapan woi? Bawa TikTok. Dulu kayaknya masih bocah, betah. Udah mau jadi bapak, Masya Allah. Gue udah tua banget berarti ya. Ya gue Bowo viral, gue udah kerja. Bowo nikah, gue masih kerja. Bowo udah mau punya anak juga gue masih kerja. Aku lihat itu deh, ya aku lihat. Ya Allah. Gimana Bowo? wah tuh iya orang tuh ngeliatin lu dari berapa zaman sih lu? dulu sampai sekarang lo. Emang Bowo kecilnya kayak gimana sih? Coba maju dong, joget Aisyah. Coba ayo. Ya Allah. Joget Aisyah. Ya nggak apa-apa dong kan Sobat Ambiar kangen. Coba di sini. Ya, Bowo joget Aisyah. Masih inget gak joget Aisyah coba ya? Masih. Coba gimana? Bowo Alpenliebe dengan Lagunya joget ada lagunya Aisyah. nggak? Nggak usah. Nggak usah. Ayo kita goyang dua jari, biar kita Asik. goyang sampai pagi. Ayo kita udah keterusan, jangan lama. Modal begini mid and greet 50.000 tuh. Kalah. Berapa? 80. Oh, udah. Tidak 2. Iya, jangan kurang-kurangin dong. Oh, jadi 80.000. Iya. Anda sebagai istrinya ya Vika, ketika Anda melihat Bowo zaman dulu ya, kalau mau ketemu sama dia, itu kalau nggak salah di Kota Tua ya, Fatahillah ya. Iya. Harus bayar 80.000, jujur Anda melihatnya seperti apa? Oh, mantep dia nih. Sok mantep banget ya, kita mau kasih lihat. Beli nggak 80.000 itu? Oh enggak dong. Enggak. Nggak mau. Enggaknya tuh kenapa? Iya. Nggak tahu. Kan haters dia. Biasanya kalau hater suka pengen taunya lebih dalam loh. Malah kesel ngeliatnya. Ah, kesel ya, oke. Kita mau kasih lihat ya, Sobat Ambiar, sekedar mengingatkan Bowo ketika dulu viralnya seperti apa, harus bayar 80.000 kalau mau foto bareng sama Bowo. Kali lewat 500.000. Wo, lu tuh masternya transisi loh. Orang belum bisa ngedit pakai transisi, lo udah jago banget. Tapi Wo, seandainya kamu bisa memberikan saran untuk Bowo masih muda, memberikan saran apa untuk kamu masih kecil? Jangan lanjutin. Stop sampai situ aja. Tapi itu tuh ketika kamu lagi terkenalnya banget tuh kamu banyak yang kamu dapatkan kan? Iya. Bisa beli apa aja saat itu tuh, waktu kamu masih muda banget tuh. Bisa beli mobil. Wow. Dari foto bareng 80.000. Ya enggak dong, waktu 80.000 itu kan aku nggak nerima spesial pun waktu itu. Oh, duitnya kemana? Ya itu dibawa kabur, nggak tahu dibawa kabur, nggak tahu gimana. Hah? Dibawa kabur siapa? Kok masa dibahas lagi sih? Kan udah dari dulu udah dibahas. Itu dibawa kabur. Oke, jadi beli mobil itu duitnya penghasilan dari mana? Endorsement. Syuting Oh. sama iklan. Akhirnya tawaran-tawaran dari situ Iya. masuk berdatangan. Masuk. Kalau misalnya ada tantangan lagi, wow bikin lagi dong konten-konten joget-joget kayak gitu. Lo masih suka gak sih bikin konten-konten joget-joget di TikTok kayak begitu? Masih, tapi itu termasuk challenge sih kita. Kalau di stream itu challenge. Lebih challenge. Iya. Tapi kalau di TikTok masih mau melakukan hal itu lagi? Enggak. Kenapa? Kalau ya Kalau di challenge dia challenge ngelakuin. Asal? Mandi. Iya dong. Nah, jelas. Oh, tapi perubahannya Bowo itu luar biasa. Kita ada perubahan sekarang menjadi lebih dewasa, iyalah. calon ayah. Ini juga perubahan yang kita mungkin mau nanya sama istrinya. Tapi sebelumnya kita punya artikel. Kehidupan baru dimulai, Bowo Alpenliebe. Rasakan banyak perubahan setelah menikah. Bowo apa namanya Alpenliebe? Alpenliebe. Namanya Alpenliebe. Kamu yang paling tahu Bowo, apa yang kita nggak tahu tentang Bowo yang mungkin kamu bisa cerita sama kita, Aulia? Apanya? Ika, apa yang hal yang kita nggak tahu tentang Bowo? Semua hal tentang dia kayak kalian semua pada tahu deh kak. Apa misalnya? Salah satunya, satu Ya. aja. Yang orang-orang nggak tahu. Tentang Bowo. Tentang Bowo, masa tentang gua? Misalnya dia suka kentut. Apa unik Bowo yang kita nggak tahu tapi Yang cuma bikin kamu tuh tahu? kayaknya nggak akan pernah bisa lupa dan Tentang Bowo yang orang lain nggak tahu. Ya kalau itu dia kalau lagi berdua dia jadi bayi sih. kalau dibenerin jadi baik. Lagi berdua tuh dia jadi bayi bener-bener Kalau lagi yang. berdua baik. Emang bayi dia banget. nggak pernah nggak baik? Jadi bayi. Iya maksudnya gimana ya? Emang oke kalau sekarang kelihatan cool gitu maksudnya cuek. Iya tapi kalau lagi berdua ih, kayak bayi banget. Kayak gitu tuh manja banget. Banget. Gimana yang manja? Kayak bayi gimana ya bayi? Coba gimana? Misalnya contohnya? gimana? Mana? Bebe gitu-gitu. Busuk-busukan gitu, gebur-gebur gitu. Oh dia semanja itu. Oh gitu.
Itu yang bikin kamu gemes sama seorang Bowo. Gemes banget dia udah kayak bocil, beneran kayak Gitu-gitu bayi. amat apa sih? Iya. Lu kebetulan gue emang kayak gitu gak sih? Dulu pernah syuting bareng dia soalnya. Oh, lu pernah syuting sama dia? Lu berarti melihat perubahan dia zaman dulu sampai dengan sekarang dong? Tadi kaget tiba-tiba bawa istri udah hamil. Oh sama Rifki juga suka dusel-dusel gitu juga sama? Makanya jangan gitu-gitu amat. Oh sama istri. Kita nggak paham soalnya. Ya terus. Oke, kayak bayi, terus apa lagi manja, terus apa lagi? Iya, dia suka mainin sikut Rewel juga nggak? sih, Rewel sikut nggak? aku gini nih. Oh mainin sikut? Iya, Oh, Siapa, gemes-gemesannya kayak gitu? iya dia Mainin mainin siku gini kamu? terus, iya. Apa biar apa? Tahu tuh. Apa ya kalau bahasa... Relaxing. Apa sih kalau bahasa orang tuh mentil ya? Iya. Oh, iya benar. Bilangnya Kenapa doyan banget mentilin gitu kenapa? Ya kan ada juga orang yang mentilin kuping, main kuping kan. Nah terus kenapa kamu Sebelum bobo kan. Jadi kalau aku megang sikut tuh baru bisa bobo gitu. baru bisa bobo? Keren banget Bowo. Bowo, kemarin kamu baru merayakan ulang tahun istri kamu. Vika baru ulang tahun ya? Oh iya, ulang tahun dia kemarin. Oke, ini dia yang baru ulang tahun. Tanggal berapa Vika? 18. Tanggal berapa? 18. Kamu sama aku ulang tahunnya sama. Beneran. Selamat ulang tahun buat kita. Dapat kado apa dari ulang tahun Bowo? Oh, selamat ulang tahun buat kita, selamat ulang tahun buat Bowo. Vika ulang tahun. Yang ulang tahun siapa? Vika. Ika. Ya keren ya. Dapat ya. Gua bikin kesal. Lu ulang tahun si Karen kagak ulang tahun. Masa kamu belum dapat kado apapun dari suami kamu? Belum sih. Belum. Kenapa lu gak ngasih kado spesial buat istri lu yang mau melahirkan anak lu dalam hitungan hari? Dorongan. Nanti kadonya pas sekalian. lahiran. Sekalian, pelit banget lu. Beda. Udah mempersiapkan sesuatu buat istri? Apa ya? Ketahuan banget lu Udah belum ada sih, nyiapin udah apa-apa. ada. Udah ada. Apa? Ulang tahunnya udah lewat lo belum kasih? Ya masa dikasih tahu Iya, masa kasih sekarang? tahu sih sekarang? Aku tahu dong. Iya. Jadi kasihnya nanti. Surprise. Kalian gitu. Bowo, selamat ya buat Vika yang sekarang sedang berbadan 2. Dan selamat ulang tahun juga buat kamu. HPL-nya kapan perkiraannya? Tanggal 26. Deket banget. Bulan ini. Depan. Iya. Semoga This weekend. sehat bayi dan juga anaknya. Udah ketahuan jenis kelaminnya apa? Dah. Boleh dikasih tahu? Tebak dulu dong. Tebak Tebak dong. lo, tebak. Cewek. Cowok. Salah semua. Cewek. Cewek. Oh cewek. Oh, selamat sekali lagi buat Bowo yang ternyata sekarang akan menjadi seorang ayah. Kita kalah deh, kita nggak boleh salah gitu. Sudah hadir. Banyak buat semuanya ya. Ada orang tua yang bangga karena anaknya, ada yang sebentar lagi mau punya anak, dan selamat udah punya anak. Dan buat Karen semoga nggak susah besok-besok ketemu anak. Kita ketemu lagi besok hanya di Pagi-Pagi Almiar. Sampai jumpa.